Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah kita bisa berjumpa dalam timing sharing session untuk support perkuliahan metodologi penelitian khususnya untuk prodi ekonomi syariah. Baik, teman-teman semuanya, alhamdulillah saya sudah menerima tugasnya secara komplit dan kita akan coba melakukan beberapa review agar nanti lebih enak kita diskusi di kelasnya kan. Bicara tugas tentu ini adalah selalu berproses. Kita akan selalu sempurnakan sampai akhir perkuliahan sesuai dengan step-step awal yang telah kita sepakati dan mudah-mudahan nanti pada hari H-nya kita akan menikmati proses tersebut. Oke, sebelum saya mereview tugas artikelnya, ada beberapa hal yang akan disampaikan terkait dengan kaidah. Saya lebih suka itu kita selalu bicara cara berpikirnya benar dulu ya. Kita benarin dulu cara berpikir kita sebelum kita melakukan sesuatu ya. Riset itu akan sangat mudah pada saat kita sudah memahami roadmap-nya. Roadmap itu adalah cara berpikir atau alur berpikir ya. Nah, akan susah pada saat kita tidak punya kerangka berpikir bagaimana dalam melakukan suatu riset secara komprehensif. Oke, di sini saya tidak akan berbicara salah atau benar. Apapun yang sudah dibuat itu tentu saya akan selalu apresiasi, namun kita perlu harus selalu berpikir sampai akhir. Jadi proses itu tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah bisa dikatakan ini udah final. Makanya nanti waktu mau ujian segala macam, jangan berpikirnya perfect dulu, tapi lakukan proses evaluasi, proses perbaikan selagi masih ada waktu ya. Oke, eh, cara berpikir yang penting itu adalah apakah topik riset kita itu, topik penelitian kita itu sudah relevan dengan prodi. Oke, setiap prodi tentu beda topik atau ide penelitian yang relevan. Bukan berarti tidak bisa diteliti tapi tidak relevan. Nah, ini harus kita pahami di awal kan, relevan dengan prodi ya. Harus relevan. Karena kalau tidak relevan nanti ya kita bukan ahli di bidang itu dengan prodi. Di sini tentu ESY, ekonomi syariah. Ya, kabar baiknya kalau ES itu sebenarnya topik relevannya lebih luas. Karena dia induknya dari semua ilmu ekonomi kan. Tapi dia dikatakan relevan. Yang pertama, relevan itu adalah di teori yang digunakan ya. Konsep utama ya. Konsep teori utama yang relevan. Kapan dia dikatakan relevan? Kalau sesuai dengan keilmuan program studi ekonomi syariah. Nah, dalam konsep teori utama ini, nanti cara berpikirnya dua ya. Ada yang kualitatif, oke, ada kuantitatif. Nah, bagaimana kita menentukan topik atau ide yang relevan dengan teori, dengan prodi, kuantitatif? Itu tergantung dari fokus penelitian tadi. Kalau kualitatif itu ada namanya fokus utamanya atau konsep utama. Kita sering sebut itu sebagai bahasa saya pisau analisis. Jadi ini pisau analisis ini utama. Apa yang akan kita teliti itulah pisau analisisnya. Itu akan beradanya di depan. Jadi kalau judul itu ada beberapa kata, yang kalimat yang panjang, maka fokus penelitian itulah di depan. Misalnya, analisis strategi marketing syariah dalam meningkatkan kinerja
UMKM kan, atau dalam meningkatkan pendapatan. Tapi fokus penelitian kita bukan yang di belakang, misal ya. Ini kan ada dampak. Yang belakang itu adalah pemanis, misalnya kan, analisis strategi marketing syariah, misal ya, marketing syariah. Ini yang utamanya, efeknya itu adalah bla bla blanya dalam meningkatkan ya. Apa misalnya kan, meningkatkan pendapatan ya, misal meningkatkan usaha ya, dalam memenangkan persaingan ya. Itu hanyalah efek. Artinya apa? Yang belakang ini adalah sebagai keterangan. Kalau strategi marketing ini berjalan dengan baik, maka efeknya apa? Ya bisa pendapatannya nambah, bisa usahanya berkembang, bisa persaingannya memenangkan persaingan, bisa menambah kepercayaan pelanggan, bisa apapun gitu kan. Jadi bisa-bisa itu hanyalah sebagai efek, bukan itu yang kita teliti kan. Tapi itu bisa jadikan salah satu tolok ukur objek atau perusahaan yang kita teliti itu bermasalah apa enggak gitu kan. Itu nanti. Pada inilah lokasi. Tapi fokus utama kita itulah di strategi marketing syariah. Atau apalagi kan penerapan etika bisnis Islam dalam bla 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 bla. Apalagi kan ya kalau terserah. Yang penting pisau analisis itu adalah relevan dengan ekonomi syariah. Kalau relevan dengan ekonomi syariah, pasti objeknya harus juga syariah. Nggak mungkin kita strategi marketing syariah, tapi pada perusahaan yang non syariah, gitu kan nggak mungkin. Atau sebaliknya, perusahaannya adalah syariah, perusahaannya non syariah, kan nggak mungkin kita menerapkan strategi marketing syariah, gitu kan. Jadi harus relevan antara lokasi atau objek penelitian dengan substansi atau fokus penelitian. Nah, ini kan bisa analisis sendiri nanti kan, apakah kira-kira konsep utama riset kualitatif ini sesuai nggak dengan prodi saya gitu kan? Artinya apa? Itu kan Anda yang harusnya lebih memahami itu kan, lebih paham sebenarnya ya. Oke, nah kalau kuantitatif fokusnya adalah pada Y, fokusnya pada variabel Y. Y itu adalah terhadapnya. Nanti akan ada pengaruh X1, X2, dan seterusnya kan terhadap Y. Terhadap Y kan. Baru pada titik-titik, pada itu adalah objeknya, lokasinya, atau studi pada dalam kurung kan. Jadi nggak ada dalam kuantitatif itu banyak basa-basi gitu kan. Pengaruh bla 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 bla, bingung nggak ada syariahnya gitu kan. Dalam perspektif ekonomi syariah itu nggak ada. Dalam kualitatif itu sebenarnya nggak perlu kita bunyikan dalam perspektif, tapi adalah fokus penelitian kita itu apakah sudah menggunakan konsep syariah. Kalau perspektif itu kan larinya ke hukum syariah, hukum ekonomi syariah. Perspektif itu adalah cara pandang dari sudut pandang konsep hukum gitu kan. Jadi kalau saya melihatnya tidak perlu kita bunyikan analisis strategi marketing dalam perspektif ekonomi syariah. Ya sudah, gunakan aja analisis strategi marketing syariah. Tapi pastikan bahwa pisau atau konsepnya itu ada. Strategi marketing itu ada ilmunya, ada bukunya, ada aturan regulasi yang mengatakan begini loh strategi marketing syariah. Gitu kan, gampang ya. Kalau kita bicara kuantitatif, maka akan muncul pengaruh tadi. Pengaruh apa gitu kan? Pengaruh layanan, misal ya, produk 4P ya, produk dan promosi misalnya terhadap apa gitu kan. Ini apa efeknya kalau ini bagus, produksi, promosi, itu efeknya apa gitu kan. Ini yang harus kita
pahami gitu kan, keputusan gitu kan. Misal pembelian ya, produk apa gitu kan. Pada boleh kan, pada titik-titik. Nah, di sini di mana kita muncul syariahnya gitu kan? Apakah kita harus tambahkan dalam perspektif ekonomi syariah kan? Enggak perlu kan? Yang pertama kita lihat apakah ada dalam konsep ini syariah. Ada nggak layanan secara syariah? Gitu kan? Tapi nggak perlu kita bunyikan layanan syariah. Ada nggak produk itu yang berbasiskan syariah kan? Ada nggak keputusan? Kalau tidak ada ya dari sisi objeknya. Jadi objeknya adalah pada syariah, usaha syariah, terserah kan, usaha atau perusahaan syariah. Ada ciri khasnya kan, bukan harus ada syariah, tapi ada ciri khas syariah. Susah pula nyari nyari perusahaan syariah kan. Misal, atau kalau ada dalam konsep ini syariah kan, misalnya produk halal ini kan udah syariah. Kalau ada ya, tapi harus kita cari definisi variabelnya pelayanan syariah, gitu kan. Salah satu aja udah. Atau kalau semuanya nggak ada tapi objeknya syariah, itu udah bisa. Contohnya kalau dia perusahaan apa, eh, objeknya lah di bursa efek kan, IDX. Maka kita cari aja saham-saham yang listing di ISI ya. ISI itu adalah Indeks Saham Syariah Indonesia atau JIS Jakarta Islamic Index ya. Artinya apa? Variabelnya sebetulnya konvensional biasa secara tidak ada teori syariah, tapi karena objeknya syariah, maka itu bisa dikatakan relevan ya. Oke, kalau kita kembalikan kepada tugas artikel yang sudah dikirimkan, maka ini yang harus dikerucutkan tugas Anda ini kan. Kalau Anda kualitatif, maka keywordnya adalah strategi marketing syariah. Kalau Anda kuantitatif dengan contoh ini, maka keywordnya adalah, kata kuncinya adalah keputusan pembelian atau keputusan nasabah kan. Bisa pembelian, bisa nasabah. Kalau di bank kan nasabah, kalau di perusahaan kan pembelian atau keputusan nasabah, itu jadi keywordnya. Oke, kita langsung evaluasi, bukan evaluasi ya, kita langsung review tugasnya. Oke, ini acak aja ya, saya ngambilnya acak. Ini saya sering katakan, kita tidak bicara salah atau benar kan, tapi adalah kita bicara kepada aturan, kaedah, cara berpikir yang benar kan. Abaikan nama atau judulnya. Oke, yang pertama ini yang saya sampaikan tadi kan, kita fokus ke topiknya. Judul boleh, tapi di bawah dibuat topik. Kalau bicara ini kan efektivitas pembiayaan syariah. Pada ini adalah pada ini adalah itu adalah objeknya sebagai penambah aja kan. Jadi fokusnya adalah mengevaluasi pembiayaan syariah ini efektif atau enggak kan. Nah, bicara efektif itu ada dua pendapat ya. Kalau saya lebih cenderung efektif itu diukur secara kuantitatif. Ada angka yang menyatakan dia efektif, kurang efektif, atau tidak efektif ya. Kalau bicara efektivitas kan. Nah, saya lebih suka kalau mau dikualitatifkan, kita adalah analisis pembiayaan aja. Kalau efektifnya harus diukur secara kuantitatif. Tapi kalau kita analisis ya kita mengkaji aja apakah pembiayaan itu sudah sesuai dengan konsep teori yang kita gunakan kan. Pembiayaan syariah ini kan luas. Maka ini harus kita kerucutkan. Maksudnya gini, pembiayaan syariah pada startup itu pembiayaan apa gitu kan. Pembiayaan syariah itu kan banyak ya. Masyarakat, mudharabah, apalagi kan, dan lain-lainnya gitu kan. Oke, kita abaikan dulu kan. Maka itu akan menentukan keywordnya. Kalau di sini keywordnya akan jadi pembiayaan syariah. Apa yang muncul nanti kan pada saat kita bicara pembiayaan syariah. Oke, bisa kualitatif, bisa kuantitatif yang muncul kan. Nah, kita ambil contoh yang pertama kan.
internalisasi Islamic business etnik pada fintech. Oke, nah isinya aja kan. Ini Sinta 3, itu teorinya variabel Y-nya. Nah, ini bingung ini kan, kalau kuantitatif bicaranya ini doang. Kalau kualitatif ya, tapi ini kuantitatif, ini ada efektivitas. Kalau efektivitas transparansi, keamanan, pembiayaan itu X gitu kan, Y-nya apa gitu kan. Jadi maksud saya kalau kita mengisi ini, kita harus pahami kalau riset tadi metodenya kita lihat di abstrak itu ada ya, dia menggunakan metode apa kan. Kalau metodenya kualitatif, maka cukup kita isikan pisau analisisnya. Dia menggunakan teori apa kan? Di judulnya kadang tidak termaktub itu ya, beda antara judul artikel dengan judul skripsi. Kalau di judul kadang dia tidak terang benderang, tapi ya strateginya judul itu memang kalau di artikel dibuat menarik. Tapi kalau di skripsi harus jelas riset itu kan. Kalau ini kan internalisasi Islamic business, maksudnya apa? Internalisasi Islamic business kan? Jadi bisnis Islamic internal gitu kan, etnik pada fintech syariah. Itu harus baca abstraknya, maksudnya apa gitu kan? Sehingga di abstrak itu kita kelihatan metodenya kualitatif apa kuantitatif. Kalau kualitatif, maka kita cari dia meneliti tentang apa gitu kan? Apakah dia meneliti tentang etika bisnis Islam? Boleh. Tapi fokus penelitiannya jadinya etika, nggak ada hubungan dengan pembiayaan syariah tadi kan. Etika bisnis Islam yang meliputi transparansi, keadilan, dan amanah. Boleh, tapi kualitatif. Jadi judulnya kalau kita cerahkan, kita jadikan judul skripsi, maka judulnya akan adalah analisis etika bisnis Islam atau penerapan etika bisnis Islam pada di mana gitu kan, pada fintech syariah misalnya kan. Itu dia kualitatif. Kalau kuantitatif, maka akan muncul variabel transparansi, keamanan, pembiayaan syariah gitu kan. Nah, ini kita harus lihat gitu kan. Jadi biasanya kalau beginian cenderungnya ini adalah ke variabel X-nya. Pengaruh transparansi, terus keamanan terhadap apa gitu kan. Oke, ini harus dilihat lagi artikel. Jadi artikel yang kita ambil, yang kita akan rekap itu kita harus baca dulu minimal abstraknya kan. Kecuali di judulnya udah kelihatan kan. Nah, kita lihat yang kedua, menakar kesariahan fintech syariah. Nah, ini menakar lagi. Judul boleh gitu kalau di artikel memang dibuat kajian-kajian ya seksi kan. Tapi kalau dari jurnalnya udah larinya ke hukum. Tapi nggak masalah ini Sinta satu keren gitu kan. Kajiannya lah maqasid syariah. Tapi kan hukum, maqasid syariah itu lah hukum hukum ekonomi syariah. Nah, ini harus dibedakan. Kalau ini kan untuk kualitatif. Kalau kuantitatif, yang ini diisi. Ini kan kualitatif, ini kuantitatif. Tingkat inklusi keuangan UMKM halal. Jadi ini harus perlu dirapikan kembali sehingga menemukan fokus penelitian tadi. Ini kuantitatif semua gitu kan, tapi isinya masih bingung gitu kan. Jadi kalau kuantitatif itu dia mengukur, nggak ada yang kuali ini. Oke, nanti cek kembali the role ini peranan ya, peranan digital teknologi fintech terhadap kinerja keuangan ini bisa kuanti nih fintech terhadap tapi artinya ini Anda belum fokus jadi kan kemana larinya riset ini bukan berarti ini salah ya ini boleh aja dilihat tapi dilihat variabel Y-nya apa kalau kita mau kuantitatif kan ini kalau ada efek ini adalah kuantitatif pengaruh digital transformasi terhadap Islamic finansial sektor. Jadi pengaruh digital kan, transformasi digital terhadap sektor pembiayaan Islam kan. Ini kuantitatif kan. Maka yang muncul itu adalah variabel X dan Y. X-nya apa gitu kan, Y-nya apa kan itu yang harus kita identifikasi kan. Oke ya nanti coba
fokuskan lagi seperti apa kaedah membuat eh, membedah atau mereview artikel tadi. Nah, ini kita kan melakukan pemetaan aja. Kalau kualitatif harus ada pisau analisisnya. Oke, jadi fokusnya hanya di sini aja sebenarnya. Kalau dia kualitatif, konsep utama pisau analisis yang digunakan apa? Kalau kuantitatif, pasti dia harus ada X dan Y. Nah, ini harus kita relevankan ke topik. Kalau dia kualitatif, maka Y-nya harus sama, gitu kan? Kuantitatif ya. Misalnya kuantitatif terhadap keputusan menabung, maka ini harus keputusan menabung semua kan. X-nya bisa macam-macam, bisa satu, bisa dua, bisa tiga, dan seterusnya kan. Tapi kalau kualitatif hanya satu. Misalnya ini udah benar nih, etika bisnis Islam. Jadi fokus kajiannya adalah semuanya adalah bicara tentang etika bisnis Islam. Kalau untuk kualitatif saya kan nggak minta banyak, 15 atau 20, 25 udah cukup ya. Tapi kalau kuantitatif kalau bisa lebih dari 50. Karena kuantitatif itu kan risetnya kita perlu pengayaan referensinya ya. Oke, kita lanjut. Silakan yang merasa punya dan yang lain yang kasusnya sama itu juga diperbaiki ya. Karena ini kita harus betul-betul clear di sini kan. Karena kalau ini belum clear, maka langkah ke depan proses berikutnya akan susah, kita ada yang ketinggalan nanti kan. Jadi 100% yang berkomitmen ini harus clear. Anda harus menemukan fokus atau ide riset yang sesuai dengan keinginan. Apakah nanti larinya ke kuantitatif atau kualitatif, nanti terserah kan. Baru kita bisa lanjutin tahap berikutnya. Ibaratnya kalau dalam riset itu kita membangun suatu rumah, harus dimulai dengan fondasi, terus naik bata kan, dan terus sampai ke atap, sampai pengecetan dan segala macam kan. Nggak bisa kalau fondasinya masih gopong kan, kita bikin batanya, naikinnya, pasang atapnya segala macam. Jadi rumah cuma kena angin dikit nanti rubuh gitu kan. Nah itulah kadang yang terjadi pada saat ujian skripsi. Fondasinya nggak kuat. Sebenarnya di skripsi itu kan tugas akhir ya. Tugas akhir itu artinya sudah punya basic. Ini hanya untuk memantapkan aja. Secara teoritis kan udah kuliah 3 tahun setengah kan, atau 6 semester 3 tahun kan. Secara teoritis, secara riset, metodologi, udah belajar metode penelitian, udah belajar statistik, udah belajar bahasa, udah belajar ekonometrik kan. Nah, masih lagi dibimbing oleh pembimbing kan. Terus ada di seminar proposal kan, dan terakhir diuji pada saat ujian skripsi ya. Nah, kalau di ujian skripsi tidak ada apa-apa, artinya bangunannya bopong gitu kan, maka yang terjadi apa di ujian skripsi adalah proses penghancuran ya. Tapi kalau diikuti proses sampai sekarang gitu kan, artinya fondasinya udah kuat gitu kan, ilmu teoritisnya udah kuat kan, sehingga nanti ujian skripsi tinggal senyum-senyum doang. Semuanya udah kokoh walaupun dihantam dari kiri, dari atas, dari kanan. Maka fondasi yang kuat itu paling cuma goyang-goyang dikit gitu kan. Tidak harus rubuh gitu kan. Oke, itu hanya intermezzo aja kan. Oke, kita lanjut lihat tugas sampling yang kedua. Ini adalah analisis peran bank syariah dalam meningkatkan literasi keuangan Islam masyarakat. Ini kan yang dianalisis adalah peran bank syariah dalam meningkatkan literasi keuangan. Peran itu adalah fungsi ya. Oke, secara riset ini kan kualitatif. Kita harus tahu apakah benar bank syariah itu berperan untuk meningkatkan literasi keuangan Islam masyarakat. Ada enggak teorinya mengatakan demikian kan? Kalau ada, kita lanjut lagi. Apa aja peran yang secara teori bank syariah itu harusnya seperti apa gitu kan menjalankan perannya. Tapi kalau bank syariah tidak ada peran yang meningkatkan literasi keuangan, maka tidak bisa diteliti. Kenapa? Nggak ada pisau analisisnya. Tidak ada konsep utamanya kan.
Karena bank syariah itu tujuannya adalah salah satunya adalah profit oriented. Malah lebih utama profit oriented. Dia tidak peduli amat itu kan untuk meningkatkan literasi keuangan kan. Ngapain dia harus meningkatkan literasi keuangan? Misalnya begitu kan. Tapi kalau ada boleh. Ada nggak kita lihat bank syariah dia bersosialisasi gitu kan ke masyarakat untuk meningkatkan literasi keuangan. Yang ada dia promosi bagaimana orang menggunakan produk dia gitu kan. Tapi bukan salah ya, cara berpikirnya boleh-boleh aja gitu kan. Kita coba kumpulin artikelnya. Peran bank syariah terhadap kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi keuangan. Larangan riba. Ada bank syariah melakukan itu kan. Ini Sinta berapa nih? Nggak punya Sinta deh kan. Tampilan nomor 2 nih. Analisis literasi keuangan syariah pada literasi keuangan syariah tentang riba pada BMT. Literasi itu kan artinya literatur keuangan ya. Apa pemahaman atau pengetahuan keuangan kan pada anggota. Siapa yang melakukan ya, literasi keuangan? Kalau analisis itu kan kita analisis literasi keuangan ya kan. Ini apa itunya teorinya? Ini kualitatif semua kan? Oke, ini udah bener ya. Kita konsepnya di kualitatif. Literasi keuangan syariah tentang riba. Ini kan bicara literasi keuangan. Kalau bicara literasi keuangan itu kan apa namanya kan pengetahuan keuangan kan. Yang kita analisis, yang kita teliti, dia pelaku literasi keuangan tadi. Oke, kalau kita lihat teorinya, banyak nih literasi keuangan, larangan riba, literasi keuangan syariah, inklusi keuangan, strategi pemasaran, banyak teori ini kan kualitatif ya. Strategi pemasaran, literasi keuangan syariah, apa ini? Peran bank syariah dalam meningkatkan literasi keuangan syariah pada masyarakat. Ini apalagi ada muncul strategi pemasaran. Ya, kalau judulnya peran sih kurang tepat kalau peran literasi ya, literasi dan inklusi. Tapi kalau peran bank syariah boleh, cuman masalahnya apakah bank syariah itu ada perannya untuk memberikan literasi, gitu kan? Analisis strategi bank syariah dalam meningkatkan literasi keuangan. Nah, ini lebih pas ini kan, kalau di sisi judul kan. Entah berapa ini, nggak ada ya. Ini lebih bisa kita pahami ya, dua ini kan. Kalau strategi bank itu boleh aja. Itu kan salah satu strateginya ya. Strategi bank dalam meningkatkan literasi keuangan. Strategi bank syariah meningkatkan literasi keuangan. Itu bisa lebih pas gitu kan. Tapi tentu kita juga harus lihat juga konsep nanti adalah strategi bank syariah dalam meningkatkan literasi keuangan seperti apa kan. Lebih cocoknya strategi itu di depan. Maksudnya gini, kalau begini kita kan tadi yang disampaikan kalau kualitatif itu fokusnya di depan, analisis, ya, literasi aja, nggak usah strategi, analisis lagi kan, implementasi ya, atau penerapan, literasi, keuangan syariah kan, keuangan syariah pada masyarakat mana gitu kan, atau objeknya kan. Nah baru studinya di bank gitu kan. Kalau kita mau menentukan bank, studi pada apa gitu kan. Kalau kita mau fokuskan kan, tapi kalau kita tidak mau fokuskan, ini harus ada strategi pada bank mana gitu kan.
Karena tujuannya adalah bagaimana kita melihat eh, strategi yang dilakukan bank tadi, gitu kan? Biar kita fokus ke literasi keuangan syariah kan. Tapi kalau mau dibalik kayak tadi juga kayaknya juga masih bisa ya. Nanti fleksibel aja ini. Analisis strategi bank gitu kan dalam literasi keuangan syariah kan. Boleh, kayaknya ini bersama aja. Tapi fokusnya kita ya strategi bank itu bukan strategi umum, tapi ada strategi dalam literasi keuangan syariah kan. Pada apa itu kan. Jadi fokus strategi itu adalah pelakunya, bank itu sendiri. Kalau bank memang ada melakukan hal demikian, tapi kalau yang ada tuh malahan di OJK misalnya kan, atau di yang lain, betul-betul strateginya studinya adalah di OJK gitu kan, apa yang telah dilakukan oleh OJK atau IDX gitu kan. Bank ini apakah eh, ada SOP-nya atau tupoksinya kan? Tupoksi adalah tugas pokok dan fungsinya, atau bahasa lainnya adalah peranannya kan. Nah ini bisa ya. Tapi kalau tidak ada, ya nggak bisa kita neliti, kita isi peran bank dalam meningkatkan literasi. Ya, bank udah itu gawenya gitu kan. Gawenya nyari sen, nyari apa, nyari orang banyak nasabah gitu kan. Kalau gitu lebih cocok ya analisis strategi marketing syariah kan dalam meningkatkan nasabah gitu kan. Kapan kita bicara literasi kalau bank nggak mikirin? Misal, tapi kalau bank secara tertulis ada peran pokok dan fungsinya di situ, maka itu boleh kita teliti. Artinya apa? Apakah mereka sudah menjalankan sesuai dengan aturan? Itu aja sebenarnya kalau bicara em, apa namanya kualitatif kan. Oke, kalau tetap ke strategi bank melakukan literasi ya silakan boleh kan. Ini banyak nih kan. Nah, ini lain. Kalau lah peran literasi dan inklusi keuangan syariah itu fokusnya udah beda. Peran siapa gitu kan? Literasi dan keuangan itu tidak bisa berperan. Yang berperan itu adalah person atau lembaga atau institusi kan. Kalau literasi itu kan pengetahuan. Ini kan bisa nih analisis strategi bank dalam meningkatkan literasi keuangan, strategi bank dalam meningkatkan. Oke, kayaknya kalau mau strategi bank dalam meningkatkan literasi keuangan itu bisa ya. Silakan difokuskan artikelnya, fokus di kualitatif. Oke, next kita lanjut ya. Ini yang tidak kita apa namanya bahas di sharing session ini nanti boleh ditanyakan waktu kita ketemu ya besok ya Senin. Tapi ya dipahami dulu, belajar dulu, pahami dulu, nanti masih bingung itu ya karena kalau kita review ada 30-an itu kan waktunya nggak cukup ya. Jadi sekilas-sekilas saja ini oke nih Sinta 2, Sinta 5. Analisis pengaruh. Nah, ini kalau udah pengaruh pasti dia kuantitatif kan. Cara berpikirnya udah benar ini kan. Nggak ada dia kualitatif. Jadi cara berpikir itu penting dalam segala hal gitu kan. Bikin rekap ini aja harus benar dulu caranya. Kalau salah ya hasilnya salah. Apalagi buat skripsi gitu kan. Buat rekap artikel aja, literatur review, menemukan ide, kita harus benar dulu cara berpikirnya. Fokus yang akan kita kumpulin apa ya. Oke, ini kalau kita lihat saya lihat di variabel utamanya pendapatan profit itu juga lah ya profit dengan pendapatan beda ya pendapatan itu kotor profit itu udah untung laba ya oke ini lebih banyak ke pendapatan UMKM kan peningkatan oke fokusnya sudah nih pendapatan peningkatan pendapatan sama lah kalau peningkatan oke lah itu kan peningkatan pendapatan. Nah, ini apa nih income-nya juga kan terus variabel X-nya. Kan banyak ini, beragam-ragam ya. Nah, ini saya anjurkan kalau mau menentukan pilihan variabel X-nya ini, pilihlah dari Sinta yang bagus. Minimal Sinta 3 gitu kan. Apa aja faktor yang mempengaruhi pendapatan ya. Hmm,
Ini Sinta 2, kepemilikan, sertifikasi halal, modal gitu kan. Oke, terus e-commerce, fintech, struktur modal, likuiditas. Cuman yang ingin saya sampaikan gini loh. Ini banyak salah kaprah juga yang terjadi ya. Pada saat data, ini kan bicara data ya. Kalau kuantitatif itu kan ada datanya dibagi dua ya. Data primer, data sekunder kan. Kalau datanya data primer, nanti bentuknya adalah kuesioner. Kuesioner itu lalu dikumpulkan, disebarkan, dan responder mengisi nilainya 1, 2, 3, 4, 5 kan. Sedangkan data sekunder itu dalam bentuk nilai atau rasio kan. Misalnya apa? Pendapatan. Pendapatannya harusnya uang indikatornya. Ya, ini selalu saya kritik. Ada yang pendapatan tapi di situ ya pengeluaran. Yang nama pendapatan adalah income, duit masuk. Yang diukur nanti dari eh, penjualan, saya kan. Dari kalau dia pribadi dari eh, pendapatan itu ya dari duit masuk gitu kan. Kalau pribadi kan kayak upah, gaji, honor, itu pendapatan, uang makan kan, tunjangan. Oke, tapi kalau perusahaan pasti dia hasil usaha, bisa dari penjualan, bisa dari pendapatannya atau jasanya kan. Artinya adalah omsetnya kalau kita bicara perusahaan ya. Jadi saya belum menemukan pendapatan bisa pakai kuesioner gitu kan. Nah, yang kedua, antara variabel X dan Y ini harus sejalan. Kalau ini datanya nominal atau data sekunder, ini juga harus sekunder. Tidak boleh ini kuesioner. Di sini duit ya, guys. Misalnya pendapatan dari penjualan sekian sekian sekian, tapi di sini dia adalah perilaku atau kuesioner. Itu nggak bisa. Kalau modal udah oke nih. Kalau modal itu pasti uang. Pendapatan juga uang. Sama ya. Kepemilikan sertifikat itu variabel dummy namanya kan. Kalau dia punya sertifikat nilainya 1. Kalau dia tidak punya sertifikat nilai 0. Maka ini benar. Sinta 2 wajar kan. Nah, ini Sinta 5. Ini yang aneh gitu kan. Ini yang saya katakan tadi. Pendapatan duit, e-commerce gimana menentukan duit? E-commerce-nya bagaimana ngukurnya? Fintech itu teknologi kan. Kalau ini pas. Sinta 5 juga nih. Struktur modal duit, profit duit, likuiditas duit gitu kan. Pendapatan apa tadi? Jadi sebagian besar benar nantinya. Saya pengen ada yang punya variabel ini, pendapatan modal kerja, tabel halal ini harus dilihat. Tabel halal ini kalau ada 1, kalau tidak ada 0 itu benar. Tapi jangan kuesioner, transaksi online. Nah ini maksudnya apa gitu kan? Transaksi itu apa jumlah transaksinya? Kalau modal kerja oke kan? Kepemilikan halal mungkin bisa ya seperti tadi kan? Inflasi bisa, internet marketing. Nah ini internet marketing itu kan strategi pemasaran. Gimana strategi itu pasti jawabannya setuju, tidak setuju, kurang setuju kan? Ini nggak bisa. Sinta 5 wajar kan? Ini sama ini. Ini strategi marketing ini ya. Pasti ini pakai kuesioner. Di sini pendapatan nggak bisa. Pembiayaan modal raba terhadap pendapatan bisa kan. Oke, maksud saya gitu. Intinya secara pengumpulan rekap artikelnya Anda udah paham cara pikirnya udah bener gitu kan. Tinggal difokuskan. Ini kita seleksi kalau nih variabelnya pendapatan, cari ini yang dia juga nilai bisa diukur dengan nilai, jangan kuesioner. Tidak boleh digabungkan antara nilai dengan kuesioner. Itu aja pesan saya kan. Maka jangan pakai variabel yang perilaku ya. Harus variabelnya rasio atau nominal. Oke, tapi secara umum ini udah mantap, serius untuk mengumpulkan jumlahnya sampai berapa ini kan? Banyak nih kayaknya tadi kan. Ya, kita bukan masalah jumlah juga sebenarnya, tapi keseriusan ya. Kalau udah gini kan artinya serius. Udah sampai 50 kan. Oke, terakhir. Oke, terakhir ya. Banyak yang saya ambil sampling kalau waktunya nggak cukup. Terakhir kita 40 menit cuman via via ini kan, via Zoom gratisan. Mungkin ini terakhir nih. Pengaruh e-commerce dan media sosial terhadap pendapatannya tadi ini kan.
sama dengan yang tadi ini. Pendapatan. Nah, ini yang tadi kan e-commerce dan media sosial tetap pendapatan ada ISO ini kan. Ini yang tadi ya. Oke. Ini pengaruh entrepreneurship syariah dan pemanfaatan dana zakat dan sedekah terhadap pemberdayaan. Nah, ini kan banyak nih variabelnya. Ini kita kembalikan lagi ke fokus kita tadi. Kalau ini kan Y-nya pemberdayaan ekonomi kan. Jadi Y-nya pemberdayaan ekonomi. Itu yang kita cari sebagai keywordnya. Nanti terserah X-nya muncul apa gitu kan. Maka variabel Y ini harus pemberdayaan ekonomi. Tidak boleh pengurangan angka kemiskinan. Berarti ini kemiskinan Y-nya. Pemberdayaan ekonomi ini oke nih kan. Peningkatan ekonomi masih bisa lah pemberdayaan ya. Kalau dikatakan kesejahteraan itu masih bisa. Perkembangan usaha lain. Maka ini kalau bisa jangan beda-beda gini gitu kan. Tapi kalau mendekati boleh. Pendaya gunaan zakat itu kan beda lagi deh. Pendaya gunaan itu kan menggunakan pertumbuhan ekonomi. Jadi lebih fokus saja mau pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan ekonomi. Ini ada banyak pertumbuhan ekonomi kan, pemberdayaan ekonomi atau kesejahteraan itu kan. Ini kan beda-beda deh. Jadi ini dicocokin lagi, dimantapin lagi. Ini dia kualitatif, udah kuantitatif udah bener kan. Tinggal fokusnya kita mau Y-nya kemana gitu kan. Kalau sesuai di sini ya jadinya pemberdayaan, bisa pertumbuhan ekonomi. Cuman melihat di sini bisa juga. Kira-kira kalau entrepreneur syariah, dana zakat, produktif itu akan apa efeknya gitu kan? Meningkatkan apa gitu kan? Ini dari mana itu kan? Makanya dilihat dulu Y-nya, pengaruh pemberdayaan zakat terhadap pengurangan angka kemiskinan. Tempat pengaruh pemberian zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik. Seperti ini adalah bicaranya pendapatan mustahik. Ini apalagi ini yang Sinta-Sinta lah kan. Ini Sinta 3. Pengaruh penyaluran zakat produktif terhadap kesejahteraan. Ya, kalau kita mau fokus dia ke zakat, maka keywordnya bikin aja kesejahteraan mustahik gitu kan. Kalau masyarakat nanti dia umum. Kalau kita mau spesifik nanti ya khusus kesejahteraan mustahik ya. Atau pemberdayaan ekonomi mustahik gitu kan. Agar dia lebih spesifikkan ke X-nya nanti kan. Tapi kalau pemberdayaan masyarakat pasti dia semuanya masuk gitu kan. Dan ini kan jadi kualitatif, ini sama nih. Boleh kan, walaupun analisis dampak dia kuantitatif ya. Jadi keywordnya bisa pakai kesejahteraan mustahik gitu kan. Dan semuanya Y ini kalau di kuantitatif, Y-nya harus sama. Pertumbuhan ekonomi semua. Pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan. Oke, itu maksudnya ya. Kalau kuantitatif itu lebih terukur. Kalau kualitatif ya bebas. Penting fokusnya sesuai dengan keilmuan ekonomi kan. Oke, dikit lagi mungkin masih bisa. Satu lagi. Nah, ini terakhir ya. Oke, yang terakhir ini bicaranya apa ini? Sisanya evaluasi sendiri ya. Self review punya Anda kan dengan kaidah-kaidah yang sudah kita jelaskan ya. Nah, ini bicaranya analisis pengaruh penerapan manajemen risiko terhadap kinerja UMKM. Jadi keywordnya kalau begini kan, kalau kita mau kuantitatif ya kinerja UMKM. Maka variabel Y-nya harus kinerja UMKM. Mau kinerja apa, kinerja keuangan. Ini masih nyampur nih kan. Nah, Anda nggak boleh nyampur kan, karena Anda sudah memutuskan di atas ini adalah
judul kuantitatif. Tapi kalau Anda belum menentukan judul, baru topik, boleh nyampur gitu kan. Ini kan nyampurnya, kuanti dengan kuali ini kan. Ya pastikan lagi Anda mau kuali apa kuanti. Kalau kuanti, ini harus sama kayak tadi. Kalau kuali, bisa analisisnya, apa fokusnya manajemen risiko gitu kan. Boleh manajemen risiko kalau kuali kan. Ini kan manajemen risiko. Manajemen risiko kan. Jadi kalau kuali, fokus penelitian Anda adalah manajemen risiko. Jadi apa aja penelitian tentang, ini banyak juga yang kuali ini kan. Kalau kelayakan bisnis, beda dengan manajemen risiko gitu kan. Jadi fokus, kalau kelayakan bisnis, kuali ya kelayakan bisnis semua. Kalau manajemen risiko, kuali ya manajemen risiko semua kan, cari artikelnya. Ini udah banyak juga manajemen risiko. Tapi ada kuanti juga gitu kan. Manajemen media sosial, lain lagi gitu kan. Manajemen inovasi itu udah lain lagi. Maka kalau di manajemen keuangan ya beda lagi gitu kan. Gitu ya. Kalau untuk kuali ya fokus penelitian kita mau apa. Kalau kuanti Y-nya apa gitu kan. Kinerja UMKM ya kinerja UMKM semua, kinerja keuangan ya keuangan. Antara kinerja keuangan dengan kinerja UMKM itu juga beda. Kinerja UMKM itu adalah keseluruhan, lebih luas. Kinerja bisnisnya bersama dengan kinerja UMKM. Oke, pengembangan usaha lain lagi gitu kan. Jadi ya nggak apa-apa ya. Artinya kita coba untuk selalu mencari dan mencari, karena ya bagi Anda sesuatu yang baru tentu tidak segampang membalikkan telapak tangan, dengan semua tentu ada prosesnya kan. Saya juga tidak mengharuskan harus begini kan. Paling tidak ada secercah harapan atau proses yang dilakukan kan. Karena segala sesuatu itu tergantung proses yang dilakukan. Kalau kita pengennya instan, maka jadinya mie instan. Cepat basi, cepat hancur ya. Tapi kalau kita melakukan proses dari awal, step by step, nah itu akan membentuk hasil kan. Jadi kalau orang mengatakan proses tidak mengkhianati hasil, itu benar adanya kan. Nah, pada saat Anda memutuskan diri untuk kuliah, ya sesungguhnya filosofi itu yang harus dipegang kuat gitu kan, bahwa kita akan berproses, kita akan bermetamorfosis kan. Kita akan melakukan dengan cara berpikir kan. Jadi bukan hanya sekedar formalitas ya. Jadi mungkin itu yang bisa kita review beberapa artikel, dan sisanya silakan lakukan review mandiri kan, self review. Jika ada yang belum paham, maka besok kita akan ketemu di kampus, kita akan diskusikan kembali kan. Artinya apa? Ini harus betul-betul kokoh sehingga kita bisa lanjut ke tahap berikut. Tapi kalau lama-lama kita nggak bisa hanya berkutat tentang ide kan. Harusnya udah clear di minggu ini kan. Jadi minggu pas pertemuan kita udah melangkah ke tahapan berikutnya. Ini baru cara berpikir awal aja, langkah berikutnya akan banyak. Kita akan bagaimana membuat latar belakang yang benar ya, sesuai kaidah. Tapi sebenarnya dalam suatu riset, keywordnya atau kata kunci itu hanya dua. Yang pertama adalah bagaimana membuat latar belakang yang benar. Yang kedua adalah bagaimana menganalisis, membahas secara benar. Selebihnya adalah kaedah-kaedah aturan eh, yang sudah ada ya, aturan akademik aja. Bab 2 teori kan kita ambil-ambil aja. Bab 3 metode kan tinggal ambil-ambil aja. Bab 4 itu adalah pembahasan. Pembahasan itu adalah tergantung dari metodenya. Kalau kualitatif ya kita wawancara-wawancara aja gitu kan. Dapat hasil penelitian dan kita bahas hasil wawancara-wawancara. Kalau kuantitatif, nah kita tinggal ngolah data aja, statistik ya. Pembahasannya lebih ada kaedahnya kan. Jadi sebenarnya itu gampang ya. Asal yang pertama cara berpikirnya benar, yang kedua mau berpikir. Itu aja. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.